Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Siapa itu? Penulis kitab Sholatul Muqarrabin, seorang wali min auliyaillah, ulama terkemuka. Saat beliau meninggal, nah ini kemarin tahun 2021, saya ada berangkat pergi ke Hadramaut. Salah satu yang saya ziarahin Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Teman-teman sekalian, ini beliau ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Waktu beliau meninggal dunia, ini saya ceritain dulu nih, biar teman-teman tahu, baru nanti saya ceritain urusan yang majelis tadi. Waktu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar meninggal tuh Bu, itu masjid Jabanah itu ya, masjid yang buat nyolatin jenazah enggak muat. Masjidnya dari banyaknya orang yang mau ikutan sholat jenazah, ampe keluar, ampe ke halaman, ampe ke rumah-rumahnya orang, halaman-halamannya nggak muat. Semua orang pengen ikut nyolatin jenazahnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ampe ke pasar, di dekat situ tuh ada pasar gitu ya Bu ya. Jalanan di pasar tuh semuanya itu dipakai orang buat berdiri nyolatin jenazah. Padahal sholat jenazah tuh nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, berdiri doang. Artinya kan nggak ngambil space ya, nggak ngambil tempat gitu kan. Orang berdiri aja desek-desekan bisa sholat jenazah, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Nah, itu orang tuh full banget tuh sampai jalan-jalanan. Ada orang dari kampung lain gitu ya, dia hari itu lagi pergi ke pasar itu untuk beli daging. Dia lagi mau jalan pulang, lah kok desek-desekan, kenapa nih? Ini orang-orang lagi pada ngebentuk soft gitu kan di pasar itu. Dia heran, apaan sih nih? Mau nyolatin jenazah. Emang jenazahnya mana? Jenazahnya di masjid sana. Nah kok sampai sini? Ya kagak muat. Soalnya jenazahnya ulama. Siapa emang? Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Oh, nggak kenal. Dia nggak kenal karena dia dari kampung yang lain, teman-teman sekalian. Zaman itu belum ada internet, Instagram apa segala macem ya, buat orang bisa saling kenal walaupun bukan sekampungnya gitu. Nah dia rupanya juga ya gitu, nggak paham lah gitu kan, nggak terlalu hadir majelis juga gitu. Tapi dia karena ngelihat semua orang, wah kayaknya rame bener nih pada mau nyolatin, dia takut juga gitu kan. Wah yaudah kalau gitu saya ikutan nyolatin juga deh. Ini orang pasti orang soleh nih, pasti orang wali nih, sampai yang nyolatin sampai sepenuh ini. Cuman kalau dia letakin dagingnya di mana, dia takut tuh daging keinjak-injak orang atau apa, atau dia nggak inget naruhnya di mana gitu, karena orang memang sangat ramai banget. Diiketin sama dia di pinggangnya dia tuh daging, dibawa ikutan sholat, dibawa ikut nyolatin jenazah tuh daging gitu ya. Jadi diikat sama dia tuh daging kambing itu, diikat sama dia, diikat pinggangnya, diikat pinggang orang Arab, ibu-ibu pada suka tahu kan, yang biasanya warna hijau tuh, gitu ya. Diiketin sama dia di situ gitu. Dia ikutan sholat Allahu Akbar gitu kan, Allahu Akbar, empat takbir kan ya, habis itu salam gitu. Habis itu dia pulang dia masak tuh daging, dimasak, pas dibuka habisnya 15 menit gitu kan, dilihat masih daging belum mateng Bu. Jangankan mateng, masih merah dagingnya, nggak bergerak tuh daging. Sampai akhirnya dia bingung gitu kan, dia bilang udah tambahin api, ditambahin apinya nggak bergerak juga. Air di sekitarnya tuh ngegolak teman-teman, tapi dagingnya tetap, jangankan mateng, panas aja enggak. Diambil lagi tuh daging, tetap dingin dagingnya. Kok daging apaan ini nggak mateng-mateng ya? Taruh lagi, penasaran, sampai habis kayu bakar berapa biji, tetap mentah juga teman-teman, merah, tetap nggak ada perubahan apa-apa. Akhirnya dia karena heran-heran, dia pergi tuh ke ustadz di kampung situ, di kampungnya dia. Dia bilang, Ustadz, nih daging saya ini ada anehnya tadi. Saya beli daging tadi di pasar, dia bilang, saya masak daging nggak matang-matang juga. Heran saya, kok bisa nih daging apaan nih, daging kambing apa nih? Ini jangan-jangan kambing ikut perang apa gimana gitu ya? Fisabilillah, jadinya nggak mempan kena api gitu. Apaan nih daging ini, kenapa bisa begini? Kata ustadznya, emang kamu bawa kemana itu daging? Iya dari pasar saya bawa pulang. Oh tapi ini nih, dagingnya saya ajakin pergi sholat jenazah.
itu waktu saya mau pulang, ternyata ada orang rame-rame gitu pada ngerjain sholat jenazah. Tadi pagi si Ustadz rupanya hadir, karena nih kan memang berburu pada Habib Hasan. Dia bilang, yang tadi pagi, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, itu dia tuh. Ikutan tuh saya sama sedaging-dagingnya, saya ikut habis itu. Dilarang. Aku keinjak-injak takut apa gitu kan, lupa naruhnya di mana gitu. Jadi saya ikut aja kan. Dia bilang pantesan, saya ngerti sekarang kenapa nggak matang-matang. Kenapa gitu? Karena Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar pernah bilang dalam salah satu majelisnya, yang nanti nyolatin jenazah saya nggak akan pernah mempan kena api. Nggak api di dunia, nggak api di akhirat. Nggak akan mempan kena api, nggak api di dunia, nggak api neraka di akhirat nanti ya. Selamat semua. Sampai si daging kambing nggak mempan mati. Keren bener emang para wali-wali ini yang asik bikin tadi tuh yang saya sebut tuh, ya. Masya Allah, Masya Allah. Namanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah ini juga Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini juga salah satu dari silsilah keilmuan yang selama ini saya bawa. Jadi maksudnya kalau saya ngajar nih sama teman-teman nih, silsilah ilmunya, silsilah pemahaman terhadap ilmu, silsilah cara baca saya Fatihah, ilmu yang saya bawa nih, silsilah nasab ilmu saya ada di antaranya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Mudah-mudahan keterima. Mudah-mudahan ibu biar punya sambungan juga sama Habib Hasan. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini satu waktu ada ustadz, ya kan, yang hadir majelis beliau tuh setiap kali beliau majelis itu yang hadir ustadz-ustadz berbanyak, yang ngajar-ngajar di kampungnya masing-masing, gitu ya. Nah ini satu waktu ada salah satu ustadz yang biasa hadir di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Itu dia ini nggak ngaji-ngaji gitu. Beliau ngajinya tuh punya rauhah tiap sore. Habib Hasan itu ya. Hari-hari apa gitu, ada rauhahnya beliau sore bikinnya. Satu waktu Habib Hasan ngeliat nih orang kok nggak hadir-hadir, ada satu ustadz gitu. Dapat sekitar 2 minggu kemudian baru Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar kelihatan lagi tuh ustadz. Jadi dikasih isyarat. Pas habis selesai majelis dipanggil tuh ustadz. Yang lain bubar, ustadz ini ke depan. Karena dipanggil tadi tuh ya. Dia bilang, aneh kok nggak lihat ini lama bener. Iya, Bib, akuan Bib. Sekalian juga nih Bib, saya mau nanya Bib, saya aneh Bib sama kejadian baru-baru ini. Apa kata Habib Hasan? Itu Bib, jadi di kampung saya Bib, ada orang tukang rentenir Bib. Udah yang paling top banget dah di kampung saya. Kerjaannya rentenin uang. Kita semua sebel sama dia Bib. Yang namanya orang kalau rentenin uang kan kita sebel ya sama dia ya. Kasian gitu orang-orang yang lagi memang pada perlu akhirnya utang, tapi kan mesti bayar bunga gitu ya. Udah tuh Bu, gak usah tuh pakai begitu-begituan. Sekarang tambah gampang banget orang kalau mau utang, pinjol, pinjaman online ya kan. Cuman perlu fotoin KTP doang katanya, udah bisa dapat pinjaman. Aduh, udah gak usah pakai begitu-begituan ya. Apa yang ada kita pakai, kalau nggak ada ya udah yang sabar. Kan begitu? Udah Bu, panci masih bagus. Gak usah kredit, kalau bisa beli sih ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah main kredit panci, kredit seragam. Kayak disebutin kredit panci pada kayak nggak berasa gitu ya. Pas dibilangin kredit seragam baru pada yang. Jangan-jangan ada seragam sebelum pandemi belum lunas nih. Ya Allah. Teman-teman sih sekalian, dia bilang tuh orang tukang renten. Dan ibu-ibu saya kasih tahu ya, jangan sampai ada di antaramu yang bahkan ngerentenin duit ke orang gitu. Maksudnya ngutangin duit dengan renten ya ke orang lain. Kenapa gitu? Saya baca di Quran tuh ada Allah Subhanahu wa taala ngasih
peringatan kepada dua orang pelaku dosa besar dengan ancaman diperangin sama Allah. Fa'ilam dan tahu fa'danu biharbin minallahi ta'ala. Katanya Allah, kamu kalau gak berhenti ngerjain itu, saya akan perang sama kamu. Saya mengumandangkan perang sama kamu. Itu ada dua dosa, Bu, yang kayak begituan, diancam sama Allah tuh. Yang pertama, dosanya ngebunuh Nabi. Ya emang iya, Bu ya. Masa ada Nabi dibunuh? Ini kan dosanya emang udah kelewatan, pantes dong diperangin sama Allah. Nah, dosa yang kedua, dosanya riba. Dosanya kamu ngutangin orang dengan utang riba, yang kamu minta kelebihan saat dia bayarnya gitu. Itu sama Allah tuh bilang, kalau kamu gak berhenti dari hutang riba, baik itu menghutangi ataupun kamu gak berhenti utang riba, terus saja utang terus, kata Allah, fa'danu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Itu kamu saya tantangin perang, kata Allah. Makanya Bu, orang kalau renten itu ibu-ibu saya sekalian, ngerentenin duit ya, rentenin uang, dia ngutangin sama orang lain utang riba, matinya gak bakalan mudah. Matinya susah pasti. Wow, pokoknya udah disiksa habis-habisan sama Allah. Habis itu apakah Allah SWT terima taubat? Belum tentu taubat segitunya tuh. Dan biasanya udah susah matinya, ntar di akhirat lebih susah lagi. Ya gimana ceritanya orang diajakin perang kok sama Allah? Banyak diantara mereka yang matinya tuh gak bawa iman. Imannya nggak bawa, udah waktu mati tuh udah dalam keadaan nggak lagi muslim, nggak lagi mukmin. Naudzubillah, Tuhannya udah bukan Tuhan Allah. Tuhannya bisa jadi uang, Tuhannya bisa jadi setan. Naudzubillah. Teman-teman sekalian, katanya si Ustadz tadi ini yang cerita, ada beb di kampung saya tuh tukang riba. Kok bisa-bisanya Bib dia datang ke tempat saya taubat? Aneh bener saya. Dia taubat Bib, dia bilang sama saya, Ustadz tolongin saya dong, saya mau taubat nih Ustadz, dengan linangan air mata Bib. Akhirnya saya bantuin, ya kalau gitu kamu mesti balik-balikin duitnya semampu kamu. Jadinya akhirnya Bib, saya bantuin dia Bib, tiap hari nih balik-balikin duitnya orang yang pernah utang sama dia gitu, yang masih ada catatannya. Dibalik-balikin tuh kelebihan ribanya dia, gitu kan, sambil minta halal di sisanya. Misalnya gitu, dia pernah ngambil keuntungan riba dari dia misalnya 1 juta, dibalikin 500 ribunya minta halal gitu. Yang masih dia inget-inget, yang udah lama-lama, yang udah catatannya udah hilang apa segala macam, didatengin rumahnya satu-satu sama dia, dimintain halalnya, dimintain ridhonya, sambil ngasih pas angin, ngasih kulkas yang dia punya, ngasih barang-barang yang dia punya, minta halalnya. Dia bilang abis-abisan Bib, dia jadi pager karena semua hartanya dia berikan kepada orang-orang yang dia pernah menghutangi riba kepada mereka. Subhanallah Bib, abis kelar rampung semuanya, dia meninggal. Ini ada orang seumur hidup dia berapa puluh tahun dia utangin riba. Dia bilang, kok bisa-bisanya Allah kasih mati husnul khotimah, bagus bener matinya. Saya makanya mau nanya nih sama Habib nih, makanya kenapa saya tuh Bib 2 mingguan kemarin tuh Bib gak pernah ngaji-ngaji di sini. Kesianan sama dia, saya bantuin pergiin rumahnya orang-orang sambil ngebalikin utangnya dia tuh. Tiap hari saya ngitungin, yang ini udah saya coret, udah berarti kelar ya. Yang ini sudah saya bantuin Bib, kesian. Dia bilang, ini sekarang bisa hadir lagi habis dia meninggal Bib kemarinan. Dia bilang, Masya Allah, saya pengen tahu Bib, itu amalan ibadah apa sampai bisa bikin orang rentenir kayak gitu dosa, udah dosa paling gede gitu kan. Kok bisa-bisanya taubat? Habibnya langsung gini, orangnya yang kayak gini, ada tai lalatnya di sebelah sini, jenggotnya begini. Itu dia Bib orangnya. Habib kenal sama dia Bib? Kenal sih enggak, cuman saya tahu bahwa dia bakalannya mati husnul khotimah. Kok bisa Bib? Satu hari rupanya dia mau ngambil utang di rumahnya orang.
Orangnya tiap kali ditagih nggak ada mulu orangnya. Akhirnya satu waktu dia bilang, kemana sih nih orangnya nih? Nanya sama istrinya. Dia bilang orangnya lagi hadir ngaji. Di mana? Tempatnya Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr di masjid itu gitu kan. Oh ya udah dah, daripada ntar kaburan lagi mendingan saya pergiin aja deh majelisnya. Dipergiin majelisnya, bukan mau hadir majelis, mau niatnya padahal bukan mau nuntut ilmu, mau nagih utang. Kata Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr, dia masuk, jadi telat juga dong, namanya dia nggak dari awal kan. Tapi pas dia masuk, itu barengan sama rahmat Allah yang lagi turun. Kata Habib Hasan, dia dari pintu tuh udah ngeliatin mana dia nih orangnya, yang utang sama dia deh. Pas dia lihat, oh no dia di pojokan, bawahnya kipas angin, no dia no orangnya. Ini nggak salah nggak bukan dah. Jadi dia pun duduk deket sama orang tersebut tuh kayak jarak berapa gitu, maksudnya dia biar nanti abis kelar majelis langsung lagi. Tapi dia duduk di situ barengan merahmatnya Allah tuh. Rahmatnya Allah tuh kalau turun emang kadang suka nggak nyisain siapapun, semuanya dirahmati. Ya Allah, makanya itulah. Itu yang seharusnya cukup untuk membuatmu jangan tinggal hadir di majelis ilmu. Gitu ya. Kita tuh gak pernah tahu kapan rahmatnya Allah turun. Bawa hajat-hajat kamu semua, bawa. Lagi pusing urusan suami, bawa. Bukan bawa suami, bawa hajat nih gitu. Nah, kan saat lagi qiyam doain suami kamu, saat lagi majelis, saat lagi doa hadirin, ya Allah kasih hidayah suamiku ya Allah gitu. Lagi pusing mikirin anak, ya ampun kok anak jadi kayak gitu ya, tuh hadirin di majelis ilmu. Lagi pusing urusan apa aja dah, bahkan lagi sakit sekalipun, teman-teman sekalian, lagi sakit sekalipun. Ada tuh salah satu ucapan dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah, salah satu dari wali min auliyaillah, minas siddiqin, yang saya sebutkan ayatnya tadi itu ya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, wali besar teman-teman saya sekalian di Jeddah. Alhamdulillah mata saya ini pernah mandang wajah beliau, pernah sampai saya pernah ziarah kepada beliau, mandang wajah beliau. Mudah-mudahan Allah terima insyaallah. Ini teman-teman sekalian, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf itu seseorang yang Habib Umar bin Hafid menuliskan bait-bait syair buat beliau tuh. Ya waridal bahril ladzi fihi turar tujad awrid fahada bahr Abdul Qadir bin Ahmad. Kata Habib Umar, wahai penyelam yang mencari mutiara, menyelamlah kemari, ini adalah lautannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Kayak lautan ya, ilmunya, karomahnya, berkahnya udah kayak lautan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Habib Abdul Qadir nih, waktu Habib Umar ada menyampaikan tentang kewalian beliau, tentang kemuliaan beliau, Habib Umar tuh bilangnya kayak gini, hada wali ibnul wali ibnul wali ibnul wali ibnul wali ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini adalah beliau seorang wali, ayahnya seorang wali, ayahnya lagi wali, ayahnya lagi wali, ayahnya lagi wali, terus nyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah nasabnya enggak ada yang putus. Jadi wali semua ke atasnya wali-walinya Allah semua sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, masih ada tuh sampai sekarang orang-orang mulia seperti itu. Siddiqin tuh masih ada teman-teman sekalian. Yang kayak kita minta sama Allah SWT, mudah-mudahan Allah terus kumpulkan kita dengan orang-orang saleh. Bisa terus pandang wajah orang-orang saleh, bisa ketemu sama orang-orang saleh. Biar kita tahu bahwa dunia ini masih baik-baik aja. Biar kita masih tetap betah juga tinggal di dunia ini ya. Kalau kita masih bisa ketemu wajah-wajah mereka kan. Teman-teman sekalian, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf pernah mengatakan, dia bilang, saya hari itu tuh lagi sakit.
Kepala saya tuh ya Allah berat banget, kayak nggak sanggup buat saya bawa gitu. Maksudnya kayak berat banget gitu kan. Kadang-kadang kita sakit kepala berasa berat banget di kepala. Hari itu saya ada majelis, kata Dr. Gadir. Hadir di majelis ya, bukan mau ngisi majelis. Lagi zaman beliau masih muda ini ceritanya. Dia bilang pernah saya lagi zaman muda, saya sakit kepala, ya Allah beratnya tuh banget. Badan panas, sakit kepala, berat. Ada jadwal kajian, ada jadwal majelis yang mau dihadiri. Aduh ya ampun, udah gak hadir dah kalau gitu, gak hadir. Saya pun baring-baringan, terus saya ingat ucapan abah saya bahwa di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di sanalah obat dari segala macam penyakit-penyakit. Saya ingat ucapan abah saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri, saya bawa pusing saya bawa sakit saya bawa semua tuh yang gak enak-enak saya rasakan hari itu. Saya bawa duduk di majelis ilmu. Bismillah, saya dengerin. Pertamanya masih pusing. Lama-lama lupa. Lama-lama hilang. Dia bilang saya keluar dari majelis udah lupa tuh sama pusing, udah lupa sama sakit, udah lupa. Saya masuk ke rumah, dia bilang, orang rumah saya nanya, tadi bukannya kamu sakit? Iya. Tadi sakit. Sekarang alhamdulillah udah sehat. Masya Allah. Di sini nih di majelis-majelis ilmu sehat ada. Gitu deh. Di majelis-majelis ilmu cobain aja teman-teman. Gitu kan? Kalau misalnya gitu lagi mau hadir di majelis ilmu terus ternyata aduh sakit perut nih, aduh mendingan gak usah hadir majelis. Justru pergi majelis ilmu. Insya Allah Allah kasih kesehatan. Cobain aja, gak apa-apa. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, karena di majelis-majelis yang seperti ini nih, insya Allah kalau niatmu benar, adabmu benar, semuanya adanya di sini. Sebab di sini kita bisa jadi tahu siratal mustaqim. Cuman perlu ditambahin adab-adabnya aja terhadap majelis ilmu, gitu ya, biar dapat semuanya gitu. Walaupun seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada orang niat hadirnya nggak majelis ilmu aja, itu tuh bisa aja tuh dapat. Kata Habib Hasan bin Salambar, begitu saya lihat dia nih turun tuh rahmatnya tuh kena ke dia. Saya waktu masuk dia tuh saya lihat hitam bener. Begitu kejatuhan rahmatnya Allah, padahal dia hadir majelisnya mau nagih utang. Saya langsung lihat rahmat tersebut jatuh ke dalam dirinya, mengubah hitam-hitamnya tersebut, sampai ketika dia keluar dari majelis Allah udah rubah dia menjadi putih. Ini kalau orang bisa ngelihat ceritanya bisa begitu. Nah kalau kita kan nggak lihat ya, saya nggak lihat teman-teman. Jangan kegedean husnuzon ke saya. Saya nggak lihat. Saya nggak lihat. Jadi jangan nanya sama saya. Saya nggak lihat. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis mengubah hal-hal buruk yang ada dalam diri kita menjadi baik, insya Allah. Adabnya terus dipakai, gitu ya. Adabnya dipakai gimana? Jangan sibuk sama urusan-urusan yang lain.